Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang ikatan maut. Mari kita bahas secara bersama-sama. Dalam perang kemerdekaan, arek-arek Surabaya yang tengah menghadapi tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Malabi dari Inggris tidak memiliki senjata yang memadai. Mereka hanya berbekal senapan panjang rampasan dari tentara Dai Nippon yang berhasil mereka lucuti. Meskipun demikian, dalam pertempuran 10 November 1945 di bawah komando Bung Tomo yang memandangkan pekik jihad Allahu Akbar, mereka maju ke medan laga tanpa mengenal rasa sakit dan takut. Ternyata para pemuda yang gagah berani itu adalah santri-santri yang sebelum terjun ke dalam pertempuran lebih dahulu memohon restu guru-gurunya. Oleh para kiai, mereka diberi sepotong kain merah yang ditulis lafaz kalimat tauhid dan diikatkan di kepala mereka. Lafaz itulah antara lain yang membuat mereka semakin gigih mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya yang tercinta, Indonesia, dari rongrongan para penjajah. Pengalaman itu sebetulnya sudah pernah terjadi pada zaman Nabi. Ketika itu umat Islam sedang terancam oleh tentara musyrikin yang akan meluruk ke Gunung Uhud. Sebelum memberangkatkan pasukannya ke medan perang, Rasulullah tiba-tiba berseru, "Siapa di antara kalian yang siap menerima pedangku dengan tetap memelihara syarat dan hak-haknya?" Siapa kira-kira? Semua prajurit bersorak gembira. Beberapa orang dari mereka maju ke depan menyatakan kesanggupannya. Tetapi Rasulullah belum mau menyerahkan. Sampai akhir seorang anak muda berwajah bening maju ke muka dan berkata, "Saya mampu menerima amanat itu dan berjanji akan menjaga hak serta syarat-syaratnya." Rasulullah dengan mendengar kegagah beranian itu adalah seorang pemuda yang bernama Abu Dujanah. Ia selalu memakai selempang kain merah di kepalanya yang berambut gondrong. Sampai di medan pertempuran ia dijuluki Waqdatul Maut atau si ikat maut. Kisah kepahlawanannya antara lain sudah dibaca dalam buku Islam, Pergolakan dan Pembangunan, hasil karya Abdurrahman Ar-Rasyid. Dengan lantang Abu Dujanah lantas bertanya, "Katakan wahai Rasulullah, apakah hak dan syarat pedangmu itu?" Nabi menjawab, "Hak pedang itu adalah harus kamu gunakan untuk menghancurkan musuh. Kalau perlu sampai bengkak-bengkak. Syaratnya tidak boleh untuk membunuh perempuan, orang tua, atau anak-anak. Juga haram dipakai untuk menganiaya para penderita dan rohib yang taat menjalankan agamanya." "Saya sanggup ya Rasulullah," ujar Abu Dujanah sambil mengambil pedang itu. Kemudian setelah dikaitkan dan diikatkan
kain merah itu ke kepalanya, ia pun menyandang pedang itu dengan bangga. Ia berjalan di tempat pasukannya dengan langkah-langkah panjang dan satu-satu, seolah-olah sedang memamerkan hadiah yang sangat berharga itu. Terkesan di mata yang memandangnya seakan-akan Abu Dujanah telah berubah menjadi pemuda yang sombong dan jurnawa. Melihat sikap perubahan itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya cara berjalan semacam itu sangat dibenci oleh Allah, kecuali dalam suasana ketakutan seperti yang tengah mencekam saat ini. Pertempuran pun segera berkecamuk. Pasukan kaum kafir di bawah komando panglima tertinggi Abu Sufyan menyerbu dengan menggebu-gebu. Tentara berkuda di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid bin Walid menyerang dari sayap kiri dan kanan. Terdengar berita Hamzah telah gugur di medan laga. Ia dihabisi oleh tombak yang dilemparkan Wahsy, budak Abu Sufyan. Abu Dujanah mengamuk bagaikan banteng ketaton. Pedang pemberian Rasulullah berkelebat-kelebat membantai kaum musyrikin, sampai barangkali malaikat maut berpesta pora dengan panen nyawa. Namun kabar yang menyedihkan sempat didengar Abu Dujanah. Konon Rasulullah terluka oleh sembaran anak panah lawan. Hal itu membuat dadanya kian bergolak. Makin banyak korban yang jatuh di tangannya. Ia terus menyibak kerumunan tentara musuh, menyeruak di tengah mereka untuk menunaikan janjinya menghancurkan pasukan lawan sampai melengkung pedangnya kalau perlu. Tidak ada seorang pun dari pendekar kaum kafir yang berani mendekat. Sebab apabila seseorang menghampiri Abu Sufyan, berarti kematian segera menyebutnya. Sekonyong-konyong ia melihat seorang prajurit musuh sedang mengamuk membabi buta. Serdadu menerjang kian kemari dengan garang dan telengas. Banyak tentara Islam yang tertabas lehernya atau terkutung tangannya. Abu Dujanah cepat-cepat menghambur ke tempat itu. Dilukarkan ikat kepalanya yang berwarna merah darah dan diacung-acungkan agar musuh itu ketakutan. Sambil mulutnya memekikkan teriakan perang. Sesudah semakin dekat, alangkah keder dan bingungnya Abu Dujanah. Ternyata yang mengamuk itu seorang wanita Quraisy, Hindun binti Utbah. Sesuai dengan janjinya, Abu Dujanah membatalkan niatnya. Ia berseru kepada Hindun, sebetulnya aku tidak sayang kepada nyawamu meskipun kamu seorang perempuan. Tapi aku mematuhi janjiku dan menghormati pedang Rasulullah yang kupegang ini. Sebab salah satu syaratnya pedang ini tidak boleh digunakan untuk membunuh atau melukai seorang perempuan, walaupun perempuan itu seorang hina bernama Hindun binti Utbah. Tetapi Hindun tidak peduli akan seruan Abu Dujanah, apalagi mengucapkan terima kasih karena jiwa-jiwanya diselamatkan. Perempuan ganas itu bahkan memburu seorang prajurit muslim yang tergolek di tanah dengan keadaan luka parah. Berdasarkan hukum perang, siapapun yang tidak berdaya di medan laga
tidak boleh dibunuh. Namun Hindun begitu geram dan dendamnya kepada Islam sehingga ia sudah mengacungkan lembingnya untuk menghabisi nyawa prajurit muslim tadi. Abu Dujana bergerak lebih cepat, bagaikan kilat menyambar. Ia melompat dan merampas lembing yang dipegang Hindun, lalu dipakainya untuk memukul langsung tengkuk Hindun dengan gagangnya. Perempuan itu terkapar di tanah. Lukanya tidak terlalu parah, tetapi cukup untuk membuatnya tidak berdaya dalam melanjutkan pertempurannya. Itulah ikatan maut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.